kali ini bersama dengan Komisi 3 DPRD Kabupaten Cirebon yang punya banyak tugas ya. Salah satu yang berat adalah tentang jalan rusak yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke. Sekarang ada di mana kita nih, Pak? Di Kepuh Girinata. Kepuh Girinata. Jalannya. Oke, ini salah satu titik di Kabupaten Cirebon yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan jalannya ya, Pak Anton. Sejauh mana nih Pak, Bapak melihat kondisi jalan di sini, Pak Anton? Kalau kondisi jalan sini ya termasuk kategori rusak sedang lah. Oke. Karena kondisinya bisa dilihat bahwa banyak sekali yang rusak yang harus menjadi prioritas utama juga di sini karena banyak lingkungan masyarakat kan. Betul. Dari sepanjang jalan situ ya, Pak Cakra? Iya, betul. Ujung. Oke, kondisinya ini memprihatinkan juga nih ya, walaupun ini rusak sedang ya Pak Cakra ya, tapi perlu mendapatkan perhatian Pak. Ya, yang pertama jalan ini yang kita hari ini kita coba survei ini salah satunya adalah untuk jalan ekonomi, ya kan. Beberapa ini yang dilewati oleh truk-truk yang memang ujung daripada jalan ini adalah penambang. Ya, ada tambang pasir, batu, termasuk juga ada di sini juga kan wilayah pengrajin batu alam yang secara otomatis ini akan dilalui oleh mobil-mobil yang secara tonase cukup besar. Makanya kita melihat kenapa ini ada kerusakan. Memang yang pertama adalah kita memang ini posisi yang tertinggi. Saya rasa tidak ada genangan, tapi kenapa ada sedikit kerusakan karena memang sudah dilewati oleh mobil-mobil besar yang secara otomatis tonase daripada kualitas daripada jalan tidak sesuai dengan kendaraan yang dilewati. Peruntukannya itu ya Pak ya, oke. Berarti memang kalau bisa nanti diperbaiki, takut nanti rusak kembali karena tonase mobil kendaraan berat ya Pak ya lewat sini ya Pak? Harusnya ada peningkatan kualitas daripada jalannya. Artinya kita tidak akan bisa mengikuti jalan, mobil mengikuti jalan. Ya. Kalau mau jalan yang harus mengikuti mobil. Tetapi kan panjang jalan kita cukup sangat panjang sekali. Cirebon itu hampir 1.200 km lebih, yang otomatis kita itu dalam hal untuk memperbaiki atau meningkatkan jalan jadi mutu yang lebih baik itu cukup butuh anggaran besar, bukan hanya tadi sampaikan ya kan, lumayan cukup besar. Sedangkan posisi kita di Kabupaten Cirebon untuk mitigasi jalan memang banyak karena luas, sangat cukup luas, dan ini menjadi PR kita Komisi 3 beserta Dinas PU ya, PUPR untuk gimana berkaitan dengan jalan untuk lebih baik lagi seperti itu. Oke. Ini baru satu titik ya Pak Yoga ya? Masih banyak titik-titik lainnya di Kabupaten Cirebon perlu mendapatkan perhatian Pak. Diakui oleh wakil rakyat ya Pak ya? Masih banyak karena itu suatu PR Kabupaten Cirebon juga. Namun dari tahun ke tahun itu memang kita sudah melakukan upaya-upaya perbaikan sampai dengan peningkatan kualitas jalan. Ya kita ketahui bersama yang kemarin sempat viral daerah yang jalannya luar biasa itu di daerah Tegal Sarawa Utama. Sekarang sudah clear. Sudah clear semuanya ya. Mulus ya Pak. Mulus. Kemudian daerah Pabuaran juga di sana, dan semua itu menjadi PR kita dan tiap tahun memang kita selesaikan. Dan itu memang kita tidak cukup untuk hanya menggunakan APBD. Oleh karenanya memang di beberapa tahun ini kita alhamdulillah mendapatkan suntikan dana dari APBN juga provinsi. Jadi alhamdulillah tiap tahun peningkatan jalan di Kabupaten Cirebon ini sudah meningkat terus. Berarti ada progresnya per tahun itu ya Pak ya? Ada progres. Kita lihat tadi juga ada kendaraan Itu contohnya berat ya Pak. itu. Contohnya dari Pak Cakra Contohnya ya? itu kendaraan berat yang setiap harinya lalu lalang di sini ya Pak? Iya pasti, karena ujung daripada jalan ini adalah tambang. Makanya coba lihat ya, kita juga kebutuhan tambang perlu ya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan ini harus diperbaiki, harus ditingkatkan supaya jalan ini bisa mengikuti tonase yang mobil yang dilewati seperti itu. Oke, jalan ini termasuk ya titik jalan prioritas nggak sih Pak Ketua? Mari tahan dulu, usai jeda berikut kami akan kembali di Legislator Anda. Jalan-jalan prioritas yang mendapatkan perhatian ya Pak ya untuk perbaikan. Bagaimana Pak Ketua Komisi 3? Ya, ini juga menjadi jalan yang prioritas, tapi
kita ada evaluasi bahwa mungkin kedepannya lebih banyak betonisasi dibandingkan dengan hot mix. Karena kalau memang betonisasi kekuatannya lebih lama, bisa 10 tahun, 15 tahun. Betul. Itu yang tadi sampaikan Mas Yoga, di Tegalsari, di Trusmi, di wilayah timur juga sudah berjalan dengan betonisasi lebih kuat dibanding dengan hal-hal yang peningkatan jalan yang hanya hot mix biasa. Oke, untuk jangka panjang ya Pak ya? Insya Allah tahun sekarang juga banyak betonisasi dibandingkan dengan hot mix. Oke, tapi warga Kabupaten Cirebon masih harus bersabar nih Pak. Jalan rusak, sampah, banjir itu masih menjadi Persoalan. Nah, itu dia. Kapan terbebas dari jalan rusak nih Pak? Sebenarnya gini, kita di Komisi Pembangunan itu persoalan utama tetap anggaran ya. Tetap anggaran. Karena anggaran, pembangunan itu butuh anggaran. Nah, hal-hal itu yang mungkin kedepannya ada prioritas tertentu supaya masyarakat bisa merasakan, oh ini loh jalan yang menjadi akses prioritas bisa selesai, ataupun persoalan sampah dan lain. Saya kira sudah mengurangi sebenarnya. Oh, sudah mengurangi? Sudah mengurangi semua. Tapi masih aja keluhan itu ada ya Pak ya, karena Masih menyangkut ada. dengan keselamatan para pengendara warga Kabupaten Cirebon nih Pak Yoga nih Pak. Jalan rusaknya harus benar-benar diperbaiki dengan dukungan anggaran pastinya Pak. Lagi-lagi anggaran itu terkait anggaran kayaknya klise, tapi memang Sebenarnya semua seperti itu, makanya kita punya semangat bersama tentunya. Yang tadi saya katakan di awal bahwa semua stakeholder wajib berkomunikasi untuk memutuskan kegiatan dengan penganggaran jalan. Iya. Nah, kemudian tadi dikatakan di awal juga dengan komunikasi sekarang komunikasi 3 ini alhamdulillah dengan bantuannya Pak Anton ada anggaran dari APBN turun. Nah tentunya kan itu suatu kerjasama yang baik nih untuk bisa membenahi kaitan dengan persoalan jalan Kabupaten Cirebon. Jadi kalau bebannya dibebankan di pemerintah daerah saja, saya pikir nggak mungkin bisa selesai. Makanya sebetulnya di Kabupaten Cirebon ini kan ada anggota Dewan Dapilnya lah, dari provinsi maupun RI ya. Sebenarnya mereka memperhatikan juga bahwa ini adalah daerah pilihannya dia gitu. Jadi jangan hanya ketika pas pemilihan ingin dipilih, kemudian ketika sudah duduk kemudian melupakan dapilnya. Jadi seperti itu Mbak. Jadi karena postur APBD kita ini sangat minim, hanya PAD kita hanya kurang dari 700 miliar, sedangkan kebutuhan jalan yang tadi dikatakan Pak Cakra ini sampai 1000 sekian kilometer, kemudian pembenahannya juga sangat-sangat minim, jauh dibandingkan yang ada di Majalengka, Mbak. Majalengka itu saya katakan untuk pemeliharaannya itu sekitar ratusan miliar, Mbak. pemeliharaan saja Pak. Pemeliharaan, bahkan sekarang itu di Majalengka itu ada program sapu lubang jalan. Sapu lubang jalan. Jadi ketika ada pengaduan itu langsung dibereskan. Wow. Ya kita juga berpikir sepertinya Kabupaten Cirebon juga harus bisa seperti itu. Inovasi ya Pak ya. Inovasi. Ya, harus ada gebrakan juga terobosan yang baik ini terkait dengan untuk membereskan permasalahan jalan ini. Tapi kapan ya Pak ya? Ini dari dinas terkait pasti sudah optimal ya Pak ya. Dari berbagai pihak yang pemerintah daerah, legislatif juga pasti ya Pak ya sudah sangat berjuang ya Pak ya untuk memberikan kenyamanan kepada warga Kabupaten Cirebon. Kira-kira apa lagi sih Pak permasalahan yang menghambat itu Pak Cakra? Banyak ya yang menghambat sebetulnya. Tadi kan salah satu masalah anggaran. Yang kedua juga kepedulian kita juga. Ya kan, contoh saja banyak sekali warga-warga masyarakat juga, ya kan, dalam hal untuk fungsi jalan itu membangun di sepadan jalan yang otomatis kan ini kan akan jadi masalah apabila jalan tersebut misalkan belum ada saluran jalannya. Nah ini kan yang secara otomatis ini akan jadi masalah apabila kita akan melakukan atau merubah, ya artinya membangun saluran jalan. Karena jalan sendiri kan berpengaruh bukan hanya dari muatan tapi juga dari air. Yang selanjutnya juga Cirebon sendiri kan sudah dimasukkan dalam zona industri, apalagi kita sendiri coba lihat di wilayah timur kita juga banyak jalan yang rusak yang memang notabene kualitas jalan memang kita jalan 3C, ya kan, dilewati oleh truk-truk besar dan sepertinya untuk membangun jalan karena memang kalau
kaitan dengan anggaran, memang kita akui anggaran sangat sedikit, tapi setidaknya ada peran serta daripada pihak swasta. Yang namanya membangun itu bukan hanya pemerintah Kabupaten Cirebon juga, tapi ada pihak-pihak swasta. Swasta punya kewajiban. Kenapa tuh kewajiban? Karena CSR. Sekarang ada beberapa industri yang cukup besar, setidaknya kita coba dorong. Memang kita belum ada aturan yang mengatur secara payung hukumnya, ada perdanya, tapi ada perbub yang berkaitan dengan CSR. Bisa tidak gitu, CSR itu kita himpun, kita kumpulkan untuk kegiatan pembangunan jalan. Memang tidak akan bisa dimasukkan dalam APBD, tetapi kewajiban daripada perusahaan-perusahaan ini kan mestinya kan ada kepedulian. Contoh saja, ya sekarang yang kita hadapi jalan di daerah Girinata, yang setidaknya ini kan perusahaan tambang memberikan treatment juga gitu. Apabila ada kerusakan-kerusakan yang memang ringan, setidaknya mereka ada responsif karena mereka juga menggali potensi yang ada di Kabupaten Cirebon. Setidaknya dia punya keuntungan, punya profit, dan harus dikembalikan juga terhadap untuk dana pembangunan melalui CSR itu sendiri. Karena melewati jalan sendiri juga ya Pak ya? Seperti itu. Karena memang kita APBD tidak bisa mengcover, misalkan ya setidaknya mereka perusahaan harus bertanggung jawab dong, iya kan, setidaknya untuk biaya pemeliharaan jalan. Karena banyak sekali kan, apalagi di wilayah timur industri besar yang memang tonasenya cukup besar, melewati. Contoh saja, kemarin ada demo warga yang untuk menutup kelas jalan. Ya saya hanya memediasi bahwa jalan ini memang jalan 3C, tapi dilewati oleh truk yang sekitar 20 ton sampai 24 ton. Nah ini kan tidak ini, tapi kan kita juga tidak mau menutup ekonomi di sana masyarakat, tapi setidaknya kalau pemerintah Kabupaten Cirebon itu belum bisa kaitan anggaran untuk memberikan peningkatan, setidaknya perusahaan-perusahaan tersebut ikut berpartisipasi dalam membangun seperti harus itu. lebih tegas lagi berarti ya Pak Cakra ya? Ya terkait makanya kita, regulasinya nih, Pak. ya cuma kita dorong, kemarin juga kita bintek ya kan atas dengan saran dan dengan Forkompinda supaya CSR ini bisa dikelola supaya untuk pembangunan Kabupaten Cirebon seperti itu. Untuk pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon juga ya. Betul. Baiklah, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Legislator Under. Sesaat lagi. Oke, jadi warga juga ini harus ikut peduli ya Pak ya untuk memelihara jalan yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon. Tadi terkait dengan peruntukan jalan nih Iya. Pak, memang ada juga yang masih belum sadar ya Pak ya, Pak Ketua? Ya tadi bahwa yang belum sadar itu maksudnya dengan jalan kelas C, tapi kapasitas mobil truk yang lainnya berapa lebih dari tonasenya, jadi jalan itu rusak. Ya makanya tadi lah bahwa hari ini kemarin-kemarin kan kita mengutamakan banyaknya panjang Iya. dengan kualitas yang kualitas C lah. Seharusnya kita sudah harus mulai berani yang kita lakukan pekerjaan di kelas A, minimal struktur beton yang lebih kuat, konstruksinya lebih kuat, tapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan harus pelaksanaan seperti ini setahun 2 tahun sudah rusak kembali. Betul. Kita butuh pemeliharaan lagi ke depannya. Butuh anggaran juga ya Pak ya? Iya. Setiap tahunnya kan sudah ada anggaran. Untuk tahun ini sendiri Pak, ada peningkatan nggak? Kalau Pemeliharaan jalan ini, Pak? pemeliharaan jalannya nggak ada peningkatan, nggak signifikan peningkatannya. Jadi harusnya memang ada nilai pemeliharaan yang lebih besar. Harusnya, tapi mungkin karena keterbatasan juga ya Pak ya, porsinya juga kan dibagi-bagi ya untuk sektor ini Iya, Ketua ya. iya. Oke, jadi apa yang ingin Bapak sampaikan pada warga Kabupaten Cirebon terkait dengan masih belum nyaman untuk ada beberapa jalan yang rusak, berlubang ini Pak? Jadi kalau tahun ini tadi kita fokuskan untuk betonisasi yang mungkin bisa dirasakan oleh masyarakat lah ke depannya. Tidak hanya setahun, tidak 2 tahun, tidak baru dikerjakan sudah rusak kembali. Tapi kalau kualitas yang pertama, kualitas A, insya Allah 10 tahun, 15 tahun masih kuat. Jadi masih aman dan nyaman buat masyarakat. Oke. Pak Yoga, apa yang ingin disampaikan kepada warga Pak sebagai wakil rakyat juga? Pasti banyak keluhan dong yang disampaikan warga ke Bapak nih Pak. Jadi kami atas nama bagian dari pemerintah Cirebon dalam hal ini sakit akan mungkin mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat sampai dengan menjelang akhir periode kami ini masih belum menyelesaikan maksimal PR-PR kita, tapi saya yakin kita sudah membahas strategi ke depan bahwa tetap yang
namanya jalan ini sebagai prioritas utama kita. Sekiranya tiap tahun kita lakukan pembenahan dan peningkatan kapasitas jalan. Jadi yang tadinya mungkin hanya outlet ini bisa ditingkatkan menjadi beton. Beton. Jadi tadi yang dikatakan Pak Anton juga, termasuk mungkin jalannya juga. Ini kan memang kapasitasnya ini kan untuk yang tipe C, tipe C, tapi karena memang muatannya luar biasa, karena mungkin ya kita harus mengikuti apa yang ada di sini. Jadi otomatis kita tingkatkan jalannya menjadi otomatis. Oke, begini kan ini rawan kecelakaan ya Pak Cakra Oh, ya iya, Pak ya? iya. Yang begini Pak, terus banyak kerikil-kerikil juga tuh Pak. Perlu peningkatan kewaspadaan ya Pak pada warga. Ya karena jalan kan bukan hanya punya kendaraan roda 4 saja atau truk saja. Kan kita juga ada pejalan kaki, ada pemotor, roda 2, roda 3. Artinya kan semua berhak atas jalan itu tersebut. Seperti itu. Jadi ya apa yang disampaikan oleh kawan saya, ya sebelumnya saya terhadap warga memang apabila dalam kinerja di Komisi 3, ya kan, berkaitan dengan ekspektasi daripada banyak jalan yang rusak, tapi kita coba paradigma akan berubah dalam arti mindsetnya. Tadi sampaikan Pak Ketua sendiri bahwa kita awalnya untuk panjang, tapi tidak melihat kualitas. Artinya kalau fleksibel sendiri, kalau pakai aspal itu sendiri, artinya kalau satu anggaran itu bisa kita akan mendapatkan panjang untuk perbaikan, tapi kualitas tidak. Makanya coba kita paradigma akan dirubah, ya kan. Meskipun kita berjalan seperti siput kan pelan, tapi nyampe dengan tempat. Artinya kita coba untuk treatment jalan-jalan yang memang harus dirigid, di beton ya di beton, gitu loh. Kalau memang daerah genangan air, zona industri, tanahnya labil, itu ya kita harus mau tidak mau dengan di beton. Tapi kalau misalkan untuk daerah di atas, ya kan tidak ada air dan lain sebagainya dan volume kendaraan ada prioritas, ya kita pakai fleksibel seperti itu. Perlahan tapi pasti, aduh, perlahan terus Pak Anton. Kapan nih kita larinya ngegasnya Pak Anton? Ya tadi harus ada, kita utamakan kualitas konstruksi. Yang kedua ada penyamaan persepsi dari semua pihak bahwa CSR kita difokuskan untuk jalan. Karena hari ini belum ada penyamaan persepsi baik dari pemerintah legislatif dan Forkopimda semuanya harus menyamakan persepsi bahwa ini loh pentingnya jalan dan CSR semuanya fokuskan ke jalan. Ya. Kalau memang itu bisa dilakukan, insya Allah bisa lebih cepat. Tadi yang paling terpenting juga beberapa tahun yang lalu kan mengutamakan panjang gitu ya. Selalu mengutamakan panjang. Yang penting masyarakat jalan ini dibangun, tapi 6 bulan sudah rusak lagi, 3 bulan sudah rusak lagi. Tapi kalau betonisasi, kita sudah lihat contohnya beberapa wilayah di Kabupaten Cirebon. Mungkin bisa 10 tahun, bisa 15 tahun, kualitasnya masih bagus. Nah itu bisa sangat nyaman dirasakan masyarakat. Jadi ya kita sih bersepakat ya di Komisi 3 bahwa ke depannya kualitas diutamakan dibandingkan jumlah panjang. Kualitasnya ya Pak, agar nanti bisa dirasakan untuk generasi kita berikutnya Pak ya. Oke deh, sudah ada keseriusan dari Komisi 3 pastinya untuk membantu yang menyelesaikan permasalahan jalan rusak di wilayah Kabupaten Cirebon. Dinas terkait juga semoga nanti bisa terus berupaya ya Pak ya, dengan support anggaran juga pastinya ya. Semoga kita cepat bisa merasakan jalan mulus dan mantap untuk wilayah Kabupaten Cirebon. Terima kasih banyak, kita harus akhiri program ini, persembahkan oleh DPRD Kabupaten Cirebon.